Sumatera Utara atau biasa disingkat Sumut adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di kota Medan. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Terdapat 5 budaya khas dari Sumatera Utara, di antaranya Mangguk Kaiholi, tari sigali-gali, lompat batu, upacara Sipahama, dan kenduri laut. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-34 untuk mata kuliah ECZM. Nah, di sini kami akan menjelaskan review kami tentang peraturan daerah Sumatera Utara tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang akan kami jelaskan secara rinci. Nah, adapun daftar anggota kami, yang pertama saya sendiri yaitu Harun Jose Mangga Papahan, kemudian ada Rizky Dwi Ananda, kemudian ada Deborah Kezia Sihan. Nah, adapun daftar isi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengenalan perda, yang kedua ada opini kelompok kami tentang perda tersebut, yang ketiga ada dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap wilayah pesisir, yang keempat adalah contoh zonasi yang kami gambarkan melalui Google Earth nantinya. Next. Baik, saya persilakan Saudari Kiki untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan. Next. Di mana pada zonasi pesisir di Sumatera Utara ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana pemerintah pusat mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun semua dokumen perencanaan wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dibagi menjadi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumatera Utara menjadi beberapa kawasan. Dalam penetapan ini, pemerintah menetapkan rencana zonasi WP3K, di mana salah satu perencanaan yang wajib disusun ialah perencanaan yang bersifat spasial, rencana zonasi WP3K atau RZWP3K dengan arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasiskan pada sumber daya di wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pembagian wilayah ini disusun ke dalam bab 4 di Perda Provinsi Sumatera Utara di nomor 4 tahun 2019. Di mana telah dibagi ke dalam alokasi pemanfaatan ruangan yang terdiri dari beberapa kawasan, yang tiap kawasannya itu memiliki peraturan serta pemanfaatan ruangannya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kawasan atau wilayah tersebut. Kemudian berdasarkan potensi yang dimiliki, terdapat kawasan pemanfaatan umum yang terbagi menjadi 7 zona, di mana zona tersebut ialah zona pariwisata, pelabuhan, pertambangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, penggaraman, dan juga konservasi bagi makhluk hidup yang hampir punah. Selain itu, yang B ada kawasan konservasi, yang ketiga atau C kawasan strategis nasional tertentu, dan yang terakhir itu alur dari laut atau pelayaran itu sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih opini dari kelompok kami untuk menanggapi adanya peraturan daerah ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa rencana zonasi ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. Nah, salah satunya diatur dalam perencanaan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 4 tahun 2019 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini untuk tahun 2019 sampai 2039. Next. Nah, jadi dalam peraturan daerah ini ada beberapa program prioritas. Nah, lokasi kegiatannya di wilayah pesisir itu contohnya itu ada swasembada garam, kemudian ada peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, kemudian ada pengembangan pariwisata bahari, kemudian ada pembangunan pelestarian bawah laut. Nah, terus bagaimana sih pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pesisir? Next. Nah, jadi kalau kita telah di Undang-Undang Cipta Kerja, bisa kita lihat kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, ada pasal 26A. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja
itu tidak ada, itu ditidakkan. Jadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini itu bisa membuka lebar bagi asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan privatisasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Ini bisa kita lihat dari dua sisi, apakah baik atau buruknya itu bisa kita lihat bagaimana kita manage nantinya. Next. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 28 tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, itu mengubah pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Nah, nantinya di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah disahkan itu ada perubahan definisi dari nelayan kecil. Nah, sebenarnya kalau kita telah perubahan definisi dari nelayan kecil ini berdampak besar bagi konsumen nelayan kecil, karena nanti pendefinisian ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban dan pengecualian terhadap sanksi dan yang diatur oleh undang-undang. Jika kita perlu ketahui bahwa di Undang-Undang Perikanan, maka diatur bahwa dalam menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka Menteri akan mempertimbangkan semacam rekomendasi dari posisi Komisi Nasional yang mengkaji bagaimana sumber daya ikan itu diambil. Untuk contoh zonasinya saya serahkan kepada Saudari Deborah. Oke, yang terakhir ada contoh zonasi. Jadi contoh zonasi yang kami pilih dari banyaknya zonasi yang ada di Sumatera Utara, yaitu zonasi pariwisata. Di mana letak pariwisata yang kami pilih itu ada di Kecamatan Afulu. Di mana Kecamatan Afulu ini berada di Kabupaten Nias Utara, yang merupakan salah satu zonasi pariwisata di Sumatera Utara. Ini adalah contoh dari Pantai Pasir Merah Afulu yang dapat kita lihat dari Google Earth, kemudian dibuat menjadi sebuah poligon dan memiliki hasil seperti ini. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang Pantai Pasir Merah Afulu. Menurut Dinas Pariwisata Sumatera Utara, pantai ini merupakan satu-satunya pantai berwarna pink di Pulau Sumatera. Dapat juga kita lihat dari gambar di sebelah kiri ini, bahwa pantainya ini benar-benar berwarna pink. Adapun potensi wisata yang dimiliki oleh Pantai Pasir Merah Afulu ini, yaitu pesona wisata alam pantainya yang masih alami, dengan bibir pantai yang sangat panjang, dan memiliki pasir yang berwarna merah. Adapun kelemahan dari Pantai Pasir Merah Afulu ini, yaitu minimnya sarana prasarana yang terdapat di lokasi objek wisata Pantai Pasir Merah Afulu. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di lokasi objek wisata Pantai Pasir Merah Afulu yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar, pemerintah, serta pihak swasta. Dan di sini sudah dipaparkan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Pantai Pasir Merah Afulu. Dapat kita lihat dari tahun 2013, ada wisatawan asing dan domestik, di mana wisatawan asing itu berjumlah 138 dan domestik berjumlah 800. Dan ditotalkan pada tahun 2013 didapatkan 983 wisatawan. Dan dapat kita lihat dari hasil data kunjungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan wisatawan setiap tahunnya. Dan solusinya, yang pertama itu ada, dalam pengembangan ini diharapkan kita dapat meningkatkan minat wisatawan dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang kedua, peran pemerintah sangat penting, tidak terkecuali dari pihak swasta yang sebagai investor dalam mendukung proses pengembangan objek wisata dan sumber daya manusia. Dan kesimpulan yang terakhir itu, bahwa dalam perencanaan wilayah pesisir terpadu, diperlukan keterkaitan antar sektor yang mampu menghubungkan satu dengan yang lain, agar mampu menciptakan wilayah yang berkembang dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Berikut hasil presentasi kami. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.